Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Sebelum kita mempelajari tentang fungsi inverse, kita ingat kembali pengertian tentang fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B itu merupakan suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan dari A dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, anggota himpunan A semuanya harus punya pasangan, dan pasangannya harus tepat satu pada anggota himpunan B. Baik, pada gambar berikut, misalkan ada suatu relasi yang merupakan fungsi. Misalkan fungsinya adalah fungsi f yang memetakan x anggota himpunan A kepada y anggota daripada himpunan B, maka kita bisa mengatakan bahwa y itu sama dengan fx. Jadi y merupakan hasil peta dari himpunan A, anggota himpunan A, yakni x oleh suatu fungsi f. Nah, kemudian suatu fungsi, misalkan fungsi f yang merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, itu akan mempunyai fungsi inverse yang kita tuliskan f pangkat negatif 1, tetapi kita membacanya f inverse karena ini merupakan simbol dari fungsi inverse yang merupakan relasi dari himpunan B ke himpunan A jika fungsi f ini merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Jadi jika merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1-1, maka fungsi tersebut akan mempunyai inverse dari fungsi. Nah, fungsi yang inverse-nya juga merupakan fungsi itu disebut dengan fungsi inverse. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan kita bagaimana mencari atau menentukan inverse daripada suatu fungsi. Nah, kali ini yang kita akan bahas inverse dari fungsi linier. Nah, misalkan ada suatu relasi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, misalkan fungsinya adalah f yang memetakan x ke y, maka dari y ke x itu merupakan inverse-nya. Nah, berarti kita bisa mengatakan y itu sama dengan fx. Jadi y sama dengan fx yang merupakan hasil peta daripada x oleh suatu fungsi f. Jadi kita tuliskan y sama dengan fx. Nah, kemudian f inverse y berarti sama dengan x. Berarti x itu sama dengan f inverse y. Sehingga kalau mau menentukan f inverse x, f inverse untuk suatu x, maka berarti kita mencari terlebih dahulu f inverse y. Jadi alurnya untuk menentukan f inverse x, kita mencari f inverse y. Sementara kita tahu f inverse y itu tadi sama dengan x. Berarti kita mencari x. Sebelum mencari x, maka kita ubah terlebih dahulu fx itu menjadi y. Jadi fx-nya itu kita ganti menjadi y, setelah itu kita mencari x. Nah, x itu adalah f inverse y. Untuk mencari f inverse x tinggal mengubah y-nya menjadi x. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang kita bahas sekarang adalah inverse dari fungsi linier.
Misalkan suatu fungsi f memetakan dari himpunan R ke himpunan R, dinyatakan dengan rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 5. Tentukan inverse dari fx. Nah, maka kita misalkan terlebih dahulu fx-nya itu sama dengan y. Jadi kita akan mencari x, maka fx-nya kita ubah dulu, misalkan sama dengan y. Sehingga bentuk fx sama dengan 3x ditambah 5 ini akan menjadi y sama dengan 3x ditambah 5. Nah, kita akan mencari x, sehingga yang tidak berkaitan dengan x itu kita pindah. Di sini ada ditambah dengan 5, positif 5, kita pindah ke sebelah kiri, sehingga bentuknya menjadi y dikurangi dengan 5 sama dengan 3x. Jadi plus 5 ini pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Sehingga menjadi yang kiri menjadi y dikurangi 5 sama dengan 3x. Nah, kita hanya butuh x-nya saja. Karena 3-nya dikalikan dengan x, maka kalau ke sebelah kiri sama dengan, maka akan menjadi pembagi. Sehingga bentuknya menjadi y dikurangi 5 dibagi dengan 3. Atau bisa kita tuliskan x itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan y dikurangi dengan 5. Nah, apa itu x? X adalah f inverse y. Jadi x ini adalah f inverse y, seperti yang kita ilustrasikan atau dibahas yang tadi. Sehingga f inverse y sama dengan 1/3 dikalikan y dikurangi 5. Yang kita cari bukan f inverse y, tetapi f inverse e. Jadi inverse dari fx. Sehingga bisa kita katakan dengan mengganti semua variabel y dengan x, kita akan mendapatkan f inverse x sama dengan 1/3 dikalikan dengan x dikurangi 5. Sehingga inverse dari fx sama dengan 3x tambah 5 itu adalah 1/3 dikalikan dengan x dikurangi 5. Baik, misalkan bentuk yang kedua. Misalkan ada suatu fungsi yang dinyatakan dengan fx sama dengan 2x dikurangi 1/3 dikurangi x. Tentukan inverse-nya. Maka seperti yang pertama tadi, kita ubah dulu fx menjadi y. Fx sama dengan y. Sehingga bentuk ini menjadi y sama dengan 2x dikurangi 1/3 ditambah x. Kita akan mencari x ya. Karena bentuknya ada bentuk pembagian di sini, maka kita kalikan dulu dengan mengalihkan silang. Jadi 3 ditambah x-nya kita kalikan dengan y, sedangkan yang di atas tetap. Karena di sini sebelah kiri sebenarnya bisa kita tuliskan dengan y/1, sehingga 1 dikalikan bentuk yang di atas ini pada pembilangnya tetap, sedangkan yang ini kita kalikan dengan y. Nah, sehingga bentuknya menjadi y dikalikan 3 ditambah x sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, kita kalikan ke dalam, y kalikan 3 hasilnya adalah 3y, y kalikan x hasilnya adalah yx, yang sebelah kanan tetap. Nah, sekarang karena kita mau mencari x, kita kumpulkan x. Misalkan kita kumpulkan yang sebelah kanan ini, kita pindah ke sebelah kiri yang ada x-nya, kemudian yang tidak ada x-nya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, 2x ini kita pindah menjadi negatif 2x, kemudian 3y dipindah ke sebelah kanan, maka menjadi negatif 3y. Sehingga bentuknya menjadi yx dikurangi dengan 2x sama dengan negatif 3y dikurangi dengan 1. Nah, kemudian karena kita mau mencari x, kita faktorkan. Sehingga kalau kita faktorkan, kita keluarkan x-nya, karena sama-sama punya x, x-nya kita keluarkan, kita faktorkan menjadi x kali y dikurangi 2. X kalikan y adalah yx, x kalikan negatif 2 hasilnya min 2x. Nah, bentuknya sudah menjadi seperti ini karena x saja yang kita butuhkan, sedangkan y dikurangi 2 adalah pengali dikalikan dengan x, maka kalau ke sebelah kanan menjadi pembagi. Sehingga bentuknya menjadi x sama dengan negatif 3y dikurangi 1 per y dikurangi 2. Nah, x itu apa? X adalah f inverse y.
Jadi F inverse Y sama dengan negatif 3Y kurangi 1 per Y dikurangi 2. Yang kita cari F inverse X, sehingga tinggal mengubah variabel Y-nya dengan X, sehingga menjadi F inverse X, yang ini kita ubah menjadi X menjadi negatif 3X kurangi 1, yang ini kita ubah menjadi X menjadi X dikurangi 2. Jadi inverse dari Fx sama dengan 2X dikurangi 1 per X per 3 dikurangi X, hasilnya adalah negatif 3X dikurangi 1 per X dikurangi 2. Demikian dua contohnya sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.